Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama baca doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Garuda Pancasila. Silakan semuanya untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita lanjut ice breaking dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Bam bam bum bam 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 bum bum bam bam bum.
Oke, silakan duduk kembali. Gimana hari ini, semangat tidak? Oke, tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. 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 Baik anak-anak, kita mulai belajar hari ini ya. Kita akan belajar di sini tentang berpikir komputasional. Ya, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu tidak? Apa sih arti berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang tahu, kita lanjut. Lihat video singkat tentang rutinitas anak sekolah setiap pagi. Ya, kita simak videonya berikut ini. Kegiatan Lina. Lina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia menyiapkan diri dan mandi. Setelah mandi, Lina sarapan. Lalu, Lina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Lina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Lina makan siang. Di sore hari, Lina berolahraga. Pada pukul 7 malam, Lina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Lina tidur. Baik anak-anak, setelah kalian tadi lihat video, apa tadi yang kalian lihat video tadi tentang apa? Tentang rutinitas Dina setiap hari ya. Tadi yang dilakukan Dina seperti apa pas bangun tidur? Apa dulu? Yang pertama bangun mandi ya. Terus setelah mandi apa lagi? Gosok gigi, terus sarapan pagi, lalu berangkat ke sekolah. Itu adalah aktivitas sehari-hari Dina ya. Ibu mau tanya di sini, apakah kalian di sekolah itu setiap berangkat sekolah itu memiliki langkah yang sama? Contohnya, apa sih yang harus kalian siapkan setiap berangkat ke sekolah itu? Apa? Menyiapkan apa dulu? Yang pertama? Menyiapkan buku. Apalagi? Ya mandi dulu ya, mandi dulu. Seperti Dina tadi, mandi, gosok gigi, sholat. Terus menyiapkan buku atau merapikan tempat tidur ya. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Langkah-langkah kita ketika akan berangkat sekolah pasti diawali dengan mandi dulu. Gosok gigi, sholat, apalagi sarapan pagi, menyiapkan persiapan buat ke sekolah, lalu berangkat ke sekolah. Itu adalah langkah-langkah. Ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Ya. Baik anak-anak,
Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Di sini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik menjelaskan pengertian dekomposisi dalam berpikir komputasional. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah sederhana secara berkelompok. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Video tentang berpikir komputasional. Ya, coba lihat ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman TJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada yang punya dan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka codingnya ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyediakan tas untuk sekolah bersama. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan dalam beribadah. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi golongan jawaban pembahasan. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju media dengan acara, konstruksi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, suami, adik, dan diri bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari berangkat di kelas, berfoto bersama, bahkan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-teman. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi.
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, kamu cara yang efisien bisa lakukan dengan cara yang paling dekat dari ibu masuk. Hingga terakhir yang paling dekat dengan hasil. Nah, itu dia pembatasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking tentang pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diadakan berpikir tujuan berbeda. Bis seperti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping. Baik anak-anak, setelah kalian lihat video tayangan tersebut, Ibu tanya, apa yang tadi ditayangkan dalam video tadi? Tentang apa? Ya, tentang berpikir komputasional. Ada berapa elemen penting dalam berpikir komputasional? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir? Ya, Ibu jelaskan. Tadi ada 4 bagian penting dalam berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada algoritma, dan yang terakhir ada abstraksi. Ya. Ada yang ditanyakan di sini yang sudah kalian lihat video tadi? Sudah? Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan PowerPoint ya untuk menjelaskan tentang berpikir komputasional ya. Baik anak-anak, ya. Kita lihat di sini kita belajar tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, fokus kita, materi kita itu adalah dekomposisi dalam berpikir komputasional, ya. Nah, di sini pengertian berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah besar menjadi langkah-langkah kecil, ya. Nah, di sini pendekatan ini meniru cara kerja komputer, namun tidak selalu membutuhkan komputer. Di sini membantu menyusun solusi langkah demi langkah yang efisien. Contohnya tadi, kalian yang dokain posisi, contohnya menyiapkan sarapan pagi, bangun berangkat ke sekolah. Yang perlu dipersiapkan apa dulu tadi? Mandi dulu, terus ya tuh, apalagi sarapan. Menyiapkan peralatan lengkap ke sekolah, lalu berangkat ke sekolah. Jadi, kita bagi dalam langkah-langkah kecil. Ada lagi contohnya, kita mau ada acara ulang tahun. Ya, mau ada acara ulang tahun, yang perlu dipersiapkan, itu apa saja kalau kita mau ada acara ulang tahun? Yang pertama menyiapkan kuenya, apalagi menyiapkan makanannya, terusnya tuh undangannya, tempatnya juga dihias, ya itu. Jadi langkah besar menjadi langkah-langkah kecil. Itu adalah dekomposisi, ya. Terus tadi selain dekomposisi kan ada pengenalan pola juga ya. Contohnya pengenalan pola itu tadi yang pertama apa pengenalan pola? Tentang apa arti pengenalan pola itu? Mencari kesamaan dalam data atau peristiwa. Ya, contohnya yang tadi ditayangkan dalam video.
itu kalian sedang menjemur baju adik, kakak, ayah, ya. Pasti kalian ketika melipat baju pasti dipisah-pisah ya. Ini punya adik, yang ini punya kakak, yang ini punya ayah, yang ini punya ibu. Pasti dipisah-pisah sesuai dengan pola ya. Pola, contohnya sesuai dengan bajunya masing-masing. Itu ya. Terus ada algoritma ya. Ada algoritma yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur. Contohnya, kalian pergi pergi ke supermarket. Pasti kalian akan memilih barang yang lebih dekat dulu. Contohnya minyak goreng. Apalagi beli kopi, beli roti sesuai dengan yang kita temui lebih dulu ya. Tuh, itu adalah algoritma. Yang terakhir, abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal yang penting saja dan tidak mengabaikan yang tidak penting. Contohnya kita berliburan ke Bali. Tidak mungkin kan kalian menceritakan aku bawa baju sekoper, aku bawa ini. Pasti kalian menceritakan yang senang-senangnya ya. Di sana ada pantai yang sangat bagus. Saya senang berlibur ke sana. Tidak mungkin hal-hal kecilnya itu diceritakan ya. Itu adalah abstraksi ya. Terus selanjutnya apa sih tujuannya kita mempelajari dekomposisi ini? Membantu memahami dan menyelesaikan tugas kompleks secara bertahap. Ya, yang tadinya contohnya langkah besar menjadi langkah-langkah kecil, kita bagi menjadi langkah-langkah kecil. Ya, itu ya. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Deng deng deng. Sa. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha. Semangat. Masih semangat enggak? Oke, kalau masih setelah ini Ibu mau membagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ibu akan membagikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok di sini kalian rencanakan kegiatan besar kalian ya. Nanti kalian bagi menjadi langkah-langkah kecil. Contohnya rencana kegiatan besarnya kalian, Bu, saya mau menghias kelas. Langkah-langkah kecilnya apa saja? Contohnya kelompok 2, Bu, saya mau menata perpustakaan. Langkah-langkah kecilnya seperti apa? Dan yang terakhir, membuat rencana besarnya apa maunya? Bu, saya mau membuat rencana besarnya membuat nasi goreng. Nah, nanti kalian buat langkah-langkah kecil. Ya, yang sudah tadi Ibu jelaskan, silahkan kalian sekarang aplikasikan ya. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu 7 menit ya buat mengerjakan. Oke, silakan ke belakang.
di depan ya, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 1. Salsa dan kawan-kawan silakan maju ke depan kelas. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh dekomposisi yang berjudul menghias ruang kelas. Langkah-langkah kecil yang dilakukan ada 4, yaitu yang pertama, membersihkan ruang kelas terlebih dahulu. Yang kedua, membuat dekorasi. Yang ketiga, menempelkan dekorasi. Yang keempat, menyusun kursi atau meja. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kita kasih tepuk good job ya. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Baiklah, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan maju ke depan, Habibi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh dekomposisi yang berjudul cara membuat nasi goreng. Langkah kecil yang dilakukan: ambil alat masak, siapkan bahan-bahan, masukkan nasi dan minyak, masukkan telur, sosis, bakso, bawang, masukkan bawang merah dan bawang putih, masukkan kecap, aduk dan sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk good job ya. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Baik, kita langsung saja ke kelompok 3. Kalista dan kawan-kawan silakan masuk untuk silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh dekomposisi yang berjudul membuat mie goreng. Langkah-langkah kecil yang dilakukan: menyiapkan alat masak, isi panci menggunakan air, menyalakan kompor, masukkan mie, tuangkan bumbu mie goreng ke dalam piring. Bila mie telah matang, siapkan ke dalam piring. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk kejap ya. Tepuk kejap. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan ya hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Ya, semuanya alhamdulillah sudah betul semua ya. Baik anak-anak, setelah kalian sudah mempresentasikan, Ibu mau tanya ya, gimana anak hari ini kegiatannya menyenangkan? Apakah kamu sudah paham dengan materi tadi? Sudah paham ya? Mari kita simpulkan bersama. Tadi berpikir komputasional artinya apa? Berpikir komputasional memecahkan masalah, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara
logis, dan sistematis. Ada berapa komponen dalam berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang ketiga, yang keempat, abstraksi ya. Kalian sudah paham ya tentang tema kita tadi tentang dekomposisi ya. Masalah apa namanya? Masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Apakah kalian sudah paham semua? Sudah paham. Baik anak-anak, kalau sudah paham semua dengan materi ini, kita juga akan bagikan soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi ini. Gimana anak? Sudah selesai semua lembar evaluasinya? Sudah, silakan kumpulkan ya. Berkelompok aja bawa ke sini ya. Disatukan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai semua ya pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih pada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semoga pelajaran yang ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Ya jangan lupa terus belajar ya. Terus belajar. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu tentang nanti kita belajar tentang pengenalan pola ya. Pengenalan pola. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama dulu ya. Sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ya. Dari mulai Salsa dulu.